XML. Translate_text. Aku akhirnya mengerti mengapa melihat makam itu membuatku begitu sedih. Karena dia dikubur di sini. Seorang diri sendirian di sini. Apakah dia takut aku akan menemukannya? Jadi dia menyembunyikan diri di tempat yang begitu terpencil. Chihaya mengikuti segmen improvisasi dalam wawancara siaran langsung. Pembawa acara meminta Chihaya menelpon orang yang paling ia sesali dalam hidup. Teleponku berdering. Dia menanyakan kepadaku. Mengapa dulu harus pergi? Apakah karena aku miskin? Aku melihat lengan kurusku yang menonjol. Sambil tersenyum tipis berkata, Chihaya, bisakah kau meminjamkan aku 100.000 yuan? Telepon itu diputus dengan keras. Dia berkata di ruang siaran langsung. Sekarang tidak ada penyesalan lagi. Hanya bersyukur pada saat itu. Aku tertawa lega. Wawancara siaran langsung pertama setelah Chihaya diangkat menjadi bintang film. Bersamanya ada juga aktor utama film pemenang penghargaan, Astray. Ruang siaran langsung dipenuhi penonton. Pembawa acara berturut-turut menanyakan banyak pertanyaan kepada Chihaya dan Astray. Akhirnya dengan nada misterius berkata. Selanjutnya ada segmen pertanyaan tambahan yang mendadak. Chihaya dan Astray tidak akan meminjam satu. Tidak akan Chihaya bersikap sopan seperti wanita. Kami membutuhkan Anda untuk secara langsung menelpon orang yang paling Anda sesali dalam hidup. Lalu mengungkapkan hal yang paling Anda sesali. Pembawa acara berkata dengan antusias. Chihaya terdiam lama. Komentar di siaran langsung pun menjadi gila. Tidak tahu apa hal paling menyesal dari orang yang paling menyesal bagi aktris utama? Aku sangat menantikan, seharusnya bukan tentang cinta. Orang secantik Chihaya. Siapapun yang meninggalkannya pasti akan menyesal seumur hidup. Aku dengar aktris utama pernah benar-benar terluka oleh cinta. Juga dengar dia masuk ke dunia hiburan. Karena orang itu, pembawa acara tidak bisa menahan diri mengingatkan Chihaya dan tersenyum berkata. Baik. Lalu dia mengeluarkan ponsel dan mulai menelpon. Aku tidak menyangka dia akan menelponku. Aku dan Chihaya sudah putus selama 5 tahun. Selama itu tidak ada kontak sama sekali. Aku bahkan curiga dia sudah menghapus nomor ponselku. Pada saat menerima panggilan, perasaanku sangat campur aduk. Akhirnya aku tetap mengangkat telepon. Aku juga tidak saling memiliki. Seolah-olah dunia menjadi diam. Komentar di siaran langsung terus menekan, sangat tegang. Sebenarnya siapa yang bisa membuat diam begitu lama? Aku melihat tangannya yang memegang ponsel. Dengan begitu kuat hingga sendi-sendi memucat. Siapa sebenarnya pihaknya? Membuat penasaran sekali. Apakah jantungku akan sakit? Apakah itu orang yang menyakiti? Aku tidak sabar dengan temperaku yang meledak. Saat aku berpikir mungkin akan langsung menutup telepon. Saat itu, dia bertanya padaku dengan suara serak. Mengapa dulu kamu pergi? Apakah karena aku miskin? Setelah kata-kata itu keluar, siaran langsung meledakkan aktris utama kami. Benar-benar ditinggalkan. Aku siapa? 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 Siapa yang begitu buta? Ternyata meninggalkan aktris utama. Sekarang pasti menyesal sampai mati. Pasti tidak bisa memaafkannya. Tidak boleh sama sekali. Aku melihat lengan kurusku yang menipis. Sambil tersenyum tipis berkata. Bisakah kamu meminjamkan aku 100.000 yuan? Di siaran langsung tersenyum. Masih tetap cantik dan memikat. Namun senyum seperti itu membuat hati orang terasa sakit. Para penggemar di siaran langsung berulang kali menghibur, jangan tertawa. Orang seperti ini tidak layak bagi. Kamu adalah yang paling sempurna di hati kami. Dia tidak tahu bahwa menghargaimu adalah kerugiannya. Pria ini siapa? Aku ingin membalas secara pribadi. Dia ternyata membuat kami begitu sedih. Menutup telepon. Ekspresinya pun dalam sekejap kembali tenang. Dia berkata kepada host melalui komentar. Tidak ada penyesalan lagi. Hanya bersyukur. Host juga segera menanggapi. Hidup adalah proses penyaringan. Beberapa orang tidak layak untuk dirindukan.
Komentar di siaran langsung semuanya mendukung kata-kata host. Kadang-kadang ada satu atau dua kalimat memaki aku. Jadi selanjutnya giliran tempat abu rokok. Pembawa acara dengan semangat berkata kepada Asbak. Asbak yang baik tersenyum dan setuju. Dia mengeluarkan ponsel. Tanpa ragu-ragu menelpon. Nada telepon berbunyi di ruang siaran langsung. Sampai Cihaya mengangkat ponselnya, semua orang baru tahu. Asbak itu menelepon untuk Cihaya. Cihaya menatap Asbak. Asbak tersenyum memberi isyarat agar dia mengangkat telepon. Ruang siaran langsung menjadi gila. Apakah pasangan, CP, yang aku idola akan menjadi nyata? Jangan buat aku kecewa. Cihaya dan Asbak sangat serasi. Aku sangat mencintai pasangan ini. Aku sangat menyukai Asbak. Dengan kepribadian yang begitu berani. Cihaya perlahan mengangkat telepon. Cihaya, aku sudah menunggumu bertahun-tahun. Dari SMA ke universitas sampai dunia hiburan. Dari figuran sampai aktris utama. Dari kamu mencintainya sampai sekarang. Mata Asbak memerah. Dan sekarang kamu melepaskannya. Apakah dia bisa menerima aku? Suara itu penuh kerendahan hati dan ketulusan. Para penggemar di ruang siaran langsung semua bersorak. Setujui Asbak. Cihaya cepat setuju padanya, ternyata Asbak menebus Cihaya. Selama bertahun-tahun ini, bahkan sesekali tidak bersama pun tak dapat ditoleransi. Cihaya menerima Asbak. Melupakan pria yang tak berperasaan itu. Cihaya lama-lama tidak menanggapi mata Asbak yang berkata. Kepala merah ini seakan berkilau dengan cahaya air mata. Baik. Saat Cihaya setuju, Asbak sangat gembira. Air mata di matanya tampak lebih jelas. Ruang siaran langsung semua menyerang dan sudut mulutku pun mengangkat senyum lega. Namun setelah siaran berakhir, ponselku tiba-tiba menerima SMS bahwa 100.000 yuan telah masuk. Mengingatkan aku bahwa aku tidak menyangka Cihaya benar-benar mengirim uang. Namun uang itu aku terima. Aku memang kekurangan uang. Bagi Cihaya. Mungkin dia hanya ingin memberi dirinya apa yang disebut kata-kata. Menutup dengan titik akhir yang sempurna. Aku juga tidak pernah berpikir akan bertemu Cihaya lagi. Jika bukan karena dia datang ke rumah sakit untuk syuting drama. Saya mendengar teman sepasien di samping saya dengan semangat berkata. Ya ampun. Benarkah itu Cihaya? Ternyata Cihaya datang ke rumah sakit untuk syuting televisi. Aku sangat bersemangat. Aku sangat ingin turun. Ingin tanda tangan. Tidak tahu apakah dia akan menolak aku. Cihaya sendiri lebih cantik daripada di televisi. Teman itu berbaring di jendela dan terus-menerus berkata. Fang Yuan. Cepat datang dan lihat. Sungguh sangat cantik. Saya akhirnya tidak dapat menahan diri dan bersama teman sepasien berbaring di ambang jendela. Banyak orang di bawah. Namun sekilas saja sudah dapat melihat Cihaya yang bersinar seperti bintang. Saat ini dia duduk di satu sisi untuk beristirahat. Xian Hui baru saja berada di sampingnya dan bercanda bersama. Pasangan CP ini sungguh cocok. Teman sepasien mengerutkan alis dengan senyum seperti bibi. Ya. Mereka memang sangat serasi. Siapa sebenarnya pria yang tidak menghargainya? Meninggalkan Cihaya. Yang lebih menjengkelkan. Cihaya terakhir kali meneleponnya. Dia masih mengharapkan uang dari Cihaya, sungguh tidak tahu malu. Teman sepasien dengan marah terus berkata. Dia pasti tidak tahu bahwa saat itu Cihaya sedang siaran langsung. Sekarang dia pasti menyesal sampai hati terasa hijau. Teman sepasien terus mengoceh. Tiba-tiba dia menjadi sangat bersemangat lagi. Cihaya muncul secara online. Dia melihatku. Teman sepasien sangat bersemangat. Juga pada saat itu. Aku langsung berbalik. Dia seharusnya tidak melihatku di tempat tidur nomor 16. Fang Yuan sudah menyelesaikan semua prosedur keluar rumah sakit. Bisa pulang sekarang. Perawat membawa formulir prosedur. Kepada saya berkata. Setelah pulang, ingatlah untuk rutin cek kembali sebulan sekali. Jika selama itu merasa tidak nyaman, segera datang ke rumah sakit. Saya mengganti pakaian pasien.
Dan teman itu dengan berat hati berkata, "Kau sudah siap keluar rumah sakit." Sungguh iri, jangan iri, kamu masih dalam tahap akhir. Sedangkan aku tidak ada harapan lagi. 5 tahun lalu saya didiagnosis kanker darah stadium akhir. Keluarga saya sudah tiada dan belum menemukan donor sumsum tulang yang cocok. Lakukan operasi transplantasi dan serahkan pada takdir. Saya menyiapkan segala sesuatunya. Saat meninggalkan rumah sakit, saya kembali melihat Chika. Dia berusaha keras menarik saya ke dalam mobilnya. "Fang Yuan, kenapa kamu di sini?" Saya bilang saya sudah tahu sebelumnya bahwa kamu akan datang ke rumah sakit untuk syuting, jadi saya mengikutinya. "Apakah kamu percaya?" Saya berusaha membuat tawa saya natural. Chika terkejut sejenak. Lalu matanya penuh dengan rasa jijik, mau melakukan apa? Saya menyesal. Saya menatapnya dengan mata berharap sambil berkata. Chika mengerutkan alis. "Kekurangan uang. Terbongkar olehmu." Saya dengan jujur mengakui. "Terakhir kamu meminjamkan saya 100.000 yuan. Kali ini bisakah kamu meminjamkan saya sedikit lagi?" "Atas dasar apa?" Chika menahan amarahnya. "Bagaimana kalau saya menemanimu beberapa malam?" Warna wajah Chika berubah jelas terlihat. Dia menggigit giginya sambil berkata, "Fang, kamu benar-benar menjijikan," sampai membuat Chika marah dan pergi. Melihat bayangan punggungnya menjauh, pandangan saya perlahan menjadi kabur. 5 tahun yang lalu. Mungkin itu pilihan pribadi. 5 tahun kemudian, memang menjadi terpaksa dan tak berdaya. Saya turun dari mobil Chika. Berdiri di pinggir jalan menunggu Shen Yan menjemput saya. Setibanya dia terus-menerus meminta maaf. "Maaf. Fang Yuan datang terlambat. Perusahaan penuh masalah," sambil berkata. Sambil membantu saya memasukkan bagasi. Bagasi sudah diisi. Saya bisa kembali sendiri. "Bagaimana bisa begitu? Pekerjaan lebih penting bagimu." Shen Yan berkata dengan serius. Saya juga tidak terlalu sopan. Naik ke mobil kecil Shen Yan. Saat Shen Yan mengemudi menjauh, matanya sejenak terhenti. Saya baru saja rasa melihat Chika. Hati saya berdebar sedikit. Shen Yan mengerutkan alisnya. Gumamnya, wanita ini memang semakin berkembang dengan baik. "Ya." Aku tersenyum tipis. "Apakah kamu yakin tidak mengulang kembali hubungan yang hancur dengan dia?" "Dia sudah punya pacar?" Shen Yan menarik napas dalam-dalam. Tidak berkata lebih banyak. Dia tahu semua hal tentang aku dan Qianxia. Jadi tidak ada alasan untuk menasihati aku. Saat Shen Yan mengantarku pulang, aku secara spontan berkata, "Kalau ada waktu, kita bisa pergi bersama untuk melihat apa tujuanmu." Kata-kataku terdengar dingin. Namun mata Shen Yan langsung merah. Dia memutar kepalanya sedikit. "Aku belakangan ini terus lembur. Sangat sibuk. Mungkin baru bisa nanti." "Baik." Aku menjawab sambil tersenyum. Tanpa mengungkap kebohongannya. Lagi pula dia baru saja membicarakan pekerjaan. Bagaimana mungkin aku penting? Dia hanya tidak bisa menghadapi kematianku. Malam itu, setelah aku tertidur dalam keadaan setengah mengantuk, telepon tiba-tiba mengingat Shen Yan. Aku tidak menyangka panggilan begitu larut. Yang bisa menghubungi aku. Hanya dia yang tahu tepat teman-teman di sekitarku. Dan hanya dia yang menunggu suara dingin Qianxia dari sisinya. Hatiku berdebar sesaat. Aku tidak pernah terpikirkan. Dia masih akan meneleponku. Bahkan akan datang menemuiku. Aku pikir kata-kata yang diucapkan hari ini sudah cukup menyakitkan. Aku mabuk di jalan Nanyuan. Kamu mengangkat telepon, tapi tiba-tiba diputuskan secara kasar. Ragu selama setidaknya setengah jam. Aku tetap memanggil taksi untuk pergi. Sekarang pukul 2 pagi. Jalanan sepi. Saat aku pergi, tidak melihat seorang pun. Berada di bawah lampu jalan. Aku menatap bulan sabit yang rusak di langit yang soliter.
Perasaannya tak bisa diungkapkan. Mungkin lebih banyak rasa lega, lega. Qianxia hanya membalas dendam padaku. Syukurlah dia tidak akan mengingatku lagi. Aku berbalik ingin pergi. Saat itu, dari belakang Fang Yuan terdengar suara yang lembut dan familiar. Aku menoleh melihat seseorang berdiri di sudut gelap. Seperti wanita yang ditinggalkan. Hati terasa sakit secara tiba-tiba. Hampir pada saat itu membuatku terkejut. Mengingat kembali adegan perpisahan kita 5 tahun yang lalu. Juga di jalan ini, malam yang dingin seperti itu. Dia memelukku memintaku. Jangan tinggalkan dia. Dengan mata merah katanya. Dia pasti akan menjadi terkenal. Pasti akan menghasilkan banyak uang. Kita pasti akan hidup bahagia. Berikan dia sedikit waktu lagi, hanya sedikit waktu. Saat itu aku. Dingin hati dan kejam. Qianxia. Aku sudah cukup. Cukup. Tinggal di ruang bawah tanah yang dingin. Sudah bosan makan mie instan setiap hari. Bosan hanya makan 1 kali daging. Seperti sedang merayakan tahun baru. Aku sudah cukup. Menyerahkan hidupku demi impianmu. Aku lelah. Meskipun nanti kau menjadi bintang besar. Kaya raya dan berkuasa. Aku tidak akan menyesal. Hari ini, pilihan Qianxia berdiri di persimpangan. Melihatku naik mobil Shenyang. Bayangannya yang kesepian dan hancur. Menyebabkan aku tak bisa menahan air mata di banyak malam ketika terbangun dari mimpi. Apakah benar-benar menyesal? Qianxia bertanya. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar menyesal meninggalkannya dulu? Aku menatap mata merahnya. Aku sejenak tak dapat membedakan apakah itu kesedihan atau kemarahan. Aku belum berbicara. Qianxia tiba-tiba menutup mulutku dengan tangannya. Aku terkejut menatapnya. Aku tidak ingin mendengar satu kata darimu. Dia berkata dengan dingin. Lalu menarik tanganku. Langsung menarikku masuk ke mobil mewahnya. Aku duduk di dalam mobil, tenang seperti udara. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Qianxia. Aku juga tidak tahu kemana dia akan membawaku. Tidak menanyakan apa-apa. Chihaya mengemudi mobil. Tiba-tiba berbicara dengan suara dingin. Aku tidak bisa menahan tawa. Bukankah dia bilang tidak mau mendengar aku mengucapkan sepatah kata pun? Aku juga tidak mempermasalahkan orang yang akan mati. Sebenarnya aku melihat segala sesuatunya dengan sangat jelas. Aku berkata kepada Chihaya. Dulu aku bahkan tidak berani bermimpi seperti itu. Suatu hari aku akan naik mobil mewah seperti ini. Tangan Chihaya yang memegang setir. Menekannya erat selama beberapa saat lalu berkata dengan dingin. Itu karena kamu sendiri tidak punya takdir. Ya. Aku benar-benar tidak punya takdir lagi. Mobil berhenti. Aku menatap garasi yang asing itu tapi tidak turun. Apakah kamu masih mengharuskan aku membuka pintu mobilmu? Chihaya menyindir. Pintu mobilku sudah dibukakan oleh dia berulang-ulang. Aku langsung ditarik keras ke dalam lift. Lalu pergi ke rumahnya yang mewah dan berhenti sebentar. Aku melihat catatan perjalanan malam kota yang sangat lengkap. Pada musim dingin itu, aku masih berada di kota itu dan harus menghangatkan diri. Aku tidak bisa berhenti berhayal ingin memiliki rumah besar. Sangat besar, sangat besar. Dengan jendela lantai sampai 180 derajat. Yang dapat melihat pemandangan malam seluruh kota. Pemanas di rumah sangat kuat. Di musim dingin bisa berlari telanjang di dalam rumah. Sekarang Chihaya telah mewujudkannya. Aku berdiri di ruang tamu yang luas. Dengan sikap canggung dan kebingungan pada saat itu. Tiba-tiba Chihaya menarikku ke sofa. Lalu langsung duduk di atas pahaku. Menyandarkan leherku. Fang Yuan. Itu yang kamu katakan? Aku mencoba mendorongnya. Namun aku tidak berani menyakiti dia. Tapi aku benar-benar tidak ingin seperti ini dengan Chihaya. Tidak ingin meninggalkan duniaannya dengan cara yang menyedihkan ini, mengakhiri kekacauan upacara. Tiba-tiba ponsel Chihaya berdering dengan nada cepat. Suara berderet di telinga. Dia akhirnya menghubungi Chihaya. Aku demam.
Suhu mencapai 40 derajat. Di mana kamu berada? Bisakah datang ke rumahku dan mengantarku ke rumah sakit? Di ujung telepon terdengar suara lemah dari Asbak. Aku sangat tidak nyaman. Qianxia, cepatlah datang. Bagus tidak? Qianxia meninggalkanku. Dia memakai pakaian dan pergi tanpa menoleh kembali. Aku berbaring di sofa dengan wajah pucat. Telepon seluler yang terus kugenggam erat. Dan ada catatan panggilan ke Asbak yang baru saja kuhubungi. Aku sudah memakai pakaian. Membantu merapikan kekacauan sofa dan membuka pintu. Pada saat itu baru kusadari. Qianxia mengunci pintu dari luar. Aku sama sekali tidak bisa keluar. Aku merasa agak putus asa. Aku tidak tahu berapa lama Qianxia akan kembali. Juga tidak tahu apa yang akan dia lakukan setelah kembali. Aku bosan-bosan mengunjungi rumahnya. Aku masuk ke kamarnya. Aku duduk di depan mejanya dan melihat buku hariannya. Ternyata Qianxia juga memiliki kebiasaan menulis diari. Aku ragu lama. Tetapi tetap membuka buku harian itu. Fang Yuan meninggalkan. Mengikuti Shen Yan, ia pergi. Ternyata sumpah semuanya omong kosong. Fang Yuan meninggalkan selama sebulan. Aku mengumpulkan keberanian untuk meneleponnya. Itu dijawab oleh Shen Yan. Dia berkata, dia dan Fang Yuan sangat baik. Dia menyuruhku agar tidak lagi mengganggunya. Fang Yuan, pria yang begitu baik. Tidak seharusnya mengorbankan segalanya demi mimpiku. Shen Yan berkata itu tepat. Fang Yuan meninggalkan selama setengah tahun. Aku menerima sebuah naskah yang sangat bagus, Yan Nu. Ini adalah peran yang aku impikan bahkan dalam mimpi. Namun ketika benar-benar memilikinya, aku sepertinya tidak terlalu senang. Mungkin karena orang yang ingin kuserikan tidak ada. Tidak ada lagi. Fang Yuan meninggalkan selama 1 tahun, tahun ini. Aku setiap hari tenggelam dalam peranku sendiri. Sepertinya hanya dengan cara ini saja bisa melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan nyata. 27 Mei 2019. Fang Yuan telah pergi selama 500 hari. Hari ini adalah ulang tahunnya. Apakah dia baik-baik saja? Apa yang terjadi setelah menikah dengan Shen Yan? Semoga bahagia. 12 Maret 2020. Fang Yuan telah pergi selama 2 tahun. Hari ini saya datang ke Dali untuk syuting. Fang Yuan terus mengatakan ingin datang ke Dali. Ingin merasakan 4 musim dengan bunga yang selalu mekar. Ingin mendengar angin dan hujan di tepi Erhai. Ingin memberi makan merpati di bawah langit biru. Saya ingin memberitahu Fang Yuan. Beberapa pemandangan tidak seindah yang dibayangkan. 12 Maret 2020. Fang Yuan telah pergi selama 2 tahun 2 bulan 3 hari. Selama periode ini, saya biasa menerima pekerjaan pernikahan dan sering menerima kontrak, aktif di layar. Apakah Fang Yuan akan melihatnya? Apakah dia akan menyesal? Tapi dia berkata, dia tidak akan pernah menyesal. 18 Oktober 2020. Fang Yuan telah pergi selama 2 tahun 7 bulan 6 hari. Hari ini saat syuting, saya terjatuh dari atas dengan harness. Itu adalah saat saya merasa paling dekat dengan kematian. Jadi setelah bangun, hal pertama yang saya lakukan adalah mencari Fang Yuan. Saya ingin memberitahunya. Saya sekarang sangat kaya. Kita tidak perlu lagi tidur di ruang bawah tanah. Kita tidak perlu lagi makan mie instan. Kita bisa menikmati makanan lezat dari seluruh dunia. Saya tidak akan lagi membuatnya merasa bersalah. Menyerah pada impian saya. Dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Pada saat saya benar-benar bertemu Fang Yuan, saya tidak memiliki keberanian untuk mendekatinya. Melihat dia dan Shen yang membawa tas besar dan kecil yang dibeli di supermarket. Sambil bercanda dan tertawa mereka kembali ke rumah Shen Yan. Saya berdiri hanya kurang dari 10 meter darinya. Tapi dia tidak menyadari saya. 3 April 2021. Fang Yuan telah pergi selama 3 tahun 2 bulan 22 hari. Hari ini saya membeli rumah. Agen menyarankan saya membeli villa.
Dia berkata privasinya lebih baik. Tapi pada akhirnya saya tetap memilih kawasan kota. Apartemen mewah. Fang Yuan berkata. Dia suka apartemen mewah. Ada jendela lebar. Bisa melihat pemandangan malam. Bisa juga berlari telanjang. Kalau suatu hari Fang Yuan dan Shen Yan tidak bahagia, dia bisa langsung pindah ke sini. 18 Juni 2021. Fang Yuan telah pergi selama 3 tahun 5 bulan 6 hari. Sumber daya saya di industri hiburan semakin baik. Untuk menghasilkan lebih banyak uang. Tidak peduli skrip apapun. Saya tidak menolak siapapun yang datang. Reputasi saya semakin buruk. Banyak orang mengkritik saya. Kekerasan siber bahkan lebih merusak daripada yang saya bayangkan. Saya sempat mengalami depresi. Waktu itu, seseorang bernama Shi Guang, penggemar yang setia, terus mengirim pesan pribadi untuk menyemangati saya. Dia telah menjadi penggemar saya selama bertahun-tahun. Mungkin sejak saya debut. Dia langsung mengikuti saya. Tapi dulu tidak begitu aktif. Dalam ingatan, sepertinya setiap tahun pada hari ulang tahun saya, dia akan mengirim satu ucapan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Karena, panjang umur. Ucapan itu meninggalkan kesan mendalam pada saya tentang dia. Bagaimanapun, setelah seseorang terkenal, ada banyak sekali penggemar yang memberi ucapan selamat ulang tahun kepada saya. Tidak semua di antara mereka akan diingat. Dan masa terendah saya, dia selalu menemani dan menghibur saya. Dia berkata, setiap orang pernah jatuh, yang penting bangkit kembali. Dia berkata, saya adalah orang paling bekerja keras yang pernah dia lihat. Dia berkata, meskipun naskah-naskah itu tidak bagus, namun dia melihat keseriusan saya terhadap peran. Dia berkata, dia dapat merasakan kecintaan saya pada akting. Dia juga berkata, suatu hari saya akan menjadi aktris utama. Dia tampaknya sangat tahu apa yang ingin saya dengar. Harus mengakui. Saya rasa saya memang telah disembuhkan olehnya. 15 Agustus 2021. Fang Yuan meninggalkan selama 3 tahun 7 bulan 3 hari. Saya mengambil peran dalam sebuah film seni. Agen saya sangat marah. Karena film ini, saya harus full-time syuting di barat laut selama 8 bulan. Ini berarti saya akan kehilangan banyak peran lain serta mengalami kerugian. Banyak panggilan kerja. Tapi saya tidak ingin terus-menerus menghabiskan popularitas saya seperti ini. Saya ingin menenangkan diri. Diri saya sebelumnya terlalu gelisah. 12 April 2022. Fang Yuan meninggalkan selama 4 tahun 2 bulan. Tidak mengejutkan agen. Saya syuting full-time. Setelah 8 bulan pergi, popularitas saya mengalami kekalahan besar. Ada rasa kecewa. Namun tidak pernah menyesal. Beberapa tahun sebelumnya saya terus-menerus syuting. Saya hampir tidak memiliki waktu untuk diri sendiri. Sekarang memanfaatkan waktu luang ini. Saya membuat rencana perjalanan. Sebenarnya tidak perlu dibuat. Fang Yuan sebelumnya pernah menyebut banyak tempat yang ingin dia kunjungi. Dia berkata ingin pergi ke Disney untuk merasakan kembang api yang memukau dalam cerita dongeng. Dia ingin ke Gunung Changbai. Menikmati kemewahan orang kaya. Kemewahan berendam di pemandian air panas di atas salju. Dia ingin ke Gunung Hua. Dia ingin mendaki ke puncak tertinggi untuk melihat matahari terbit dan terbenam. Dia ingin pergi ke Tibet. Dia meninggalkan tempat terdekat. Saya ingin pergi ke padang rumput Inner Mongolia. Menunggang kuda berlari kencang. Hanya perjalanan seorang diri. Sedikit kesepian. 12 Februari 2023. Fang Yuan meninggalkan selama 5 tahun penuh. Film seni saya begitu ditayangkan. Tiba-tiba menjadi sangat populer. Akting saya mendapat pengakuan profesional. Saya bahkan mendapatkan penghargaan aktris utama terbaik berkat film ini. Saya kembali menjadi sangat terkenal. Saya menerima sebuah wawancara siaran langsung. Pembawa acara meminta saya menelepon orang yang paling menyesal dalam hidup. Selama 5 tahun penuh, saya kembali mengumpulkan keberanian untuk menelepon Fang Yuan.
Saya menanya mengapa dia meninggalkan saya. Apakah karena saya sangat miskin? Sebenarnya yang ingin saya tanya adalah saya sekarang sudah kaya. Apakah saya bisa kembali? Dia tidak menjawab saya. Tetapi menanyakan saya meminjam 100.000 yuan, pada saat itu hati saya terasa sangat dingin. Bukan karena tidak tahan. Begitu dia membuka mulut, dia langsung menanyakan pinjaman uang. Tetapi dengan nada yang datar dan dingin. Membuat saya merasakannya dengan mendalam. Dia benar-benar jauh dariku, sangat jauh. Aku langsung menutup telepon. Aku rasa aku tidak punya penyesalan lagi. Jadi aku menerima rayuan dari Asbak. Asbak memang telah memberi kompensasi selama bertahun-tahun bagiku. Dari SMA hingga sekarang bahkan pergi ke barat laut untuk syuting drama selama 8 bulan demi saya. Aku tidak punya alasan untuk menolak. Dia. Setelah siaran langsung selesai. Semua anggota mengucapkan selamat kepada saya dan Asbak karena setelah bertahun-tahun akhirnya menjadi pasangan resmi. Pada saat itu, aku secara tak terduga memberi uang 100.000 yuan kepada Fang Yuan. Sebagai pelajaran untuk diriku sendiri. Catatan harian di sini berakhir. Air mata juga tak terkendali menyerap buku catatannya. Aku dengan hati-hati mengelapnya bersih. Menempatkan sarapan harian kembali ke tempat semula. Malam itu, Qianxia tidak kembali. Aku terlelap dengan tubuh tergantung di sofa miliknya. Ketika terbangun, pagi sudah terang. Qianxia juga kembali. Dia membawa sarapan di tangannya. Dengan suara dingin berkata, "Datang dan makan sesuatu." Aku bangkit dan mengikutinya dari belakang. Aku tiba-tiba teringat ketika kami dulu bersama, bahkan sarapan pun harus dihitung dengan teliti. Penghematan yang ada dalam tulang sumsum kami. Sungguh terasa sangat boros. Jadi aku spontan mengucapkan, "Tidak bisa dimakan semua, ya?" Tidak memaksamu menyelesaikannya. Qianxia berkata dengan tidak sabar. Aku tidak berkata lebih lagi. Bagi Qianxia sekarang, ini memang tidak berarti apa-apa. Uang? Aku duduk di depan meja makan. Dengan santai memakannya. Qianxia duduk di seberangku. Tetapi tidak menggerakkan sumpitnya. Kenapa kamu tidak makan? Qianxia berkata. XML. Translate_text. Apakah itu dimakan bersama Asbak? Aku tersenyum tipis sambil bertanya. Terdiam tanpa berkata. Sebenarnya aku tidak seharusnya banyak bicara. Aku juga tidak seharusnya melanggar aturan. Tapi kadang-kadang memang terasa sangat menyesal. Sangat menyesal. Mari kita pergi berlibur bersama. Mengangkat pandangan menatapku, di matanya tampak secercah kebersihan. Kita pernah berkata akan pergi berlibur bersama. Pergi bersama ke Gunung Changbai. Pergi bersama. Baik. Langsung setuju. Aku menelepon Shen Yan. Aku bilang aku akan pergi sebentar. Berada di sampingku. Dia selalu tersenyum sinis di sudut bibirnya. Aku berbohong pada Shen Yan. Aku tidak memberitahunya. Aku ikut bersama. Aku hanya bilang aku akan pulang ke kampung halaman untuk menenangkan diri. Shen Yan sangat mendukungku. Dia juga memberi petunjuk tentang banyak hal, tidak peduli seberapa kecil. Aku dan pergi ke Changbai sebagai pemberhentian pertama. Katanya di sana masih ada bunga plumera. Kami menginap di hotel. Ganti pakaian renang. Lalu pergi ke salju untuk berendam di pemandian air panas. Tubuhku dibungkus dengan jubah mandi yang besar. Sudah berada di dalam sendok pribadi. Dia menge. Cihaya tiba-tiba menggigit lengan saya dengan satu gigitan. Rasa sakit membuat saya tidak bisa menahan diri dan berteriak. Dia melepaskan lengan saya dan dengan keras berteriak kepada saya. Sangat jelek. Lalu dengan marah meninggalkan sendok. Saya menatap punggung Cihaya. Dia memang memiliki tubuh yang bagus.
Kulitnya yang sangat putih menonjolkan kaki yang ramping. Bentuk tubuhnya seperti iblis, menyenangkan dan memikat. Setelah Chihaya pergi, saya berendam di kolam air hangat cukup lama. Lagi pula hidup yang nyaman seperti ini tidak akan datang lagi. Setelah mandi dan kembali ke kamar, Chihaya sudah mengirimkan makan malam. Kami duduk di depan jendela kaca besar, melihat darah yang tersisa di luar jendela, sambil menikmati steak yang lezat. Makan lebih banyak, Chihaya. Melihat saya meletakkan garpu dan pisau. Suara saya stabil sambil memberi perintah. Saya sudah kenyang. Sejak mulai menjalani kemoterapi, selera makan saya semakin berkurang. Kadang dalam satu hari saya tidak bisa makan bahkan setengah mangkuk nasi. Hari ini sudah sangat memaksa. Chihaya dengan cepat mengambil piring saya. Dengan agak agresif memotong setengah besar steak yang tersisa menjadi banyak potongan kecil. Lalu menaruh sepotong kecil daging di mulut saya. Begitu saya membuka mulut, Chihaya langsung memasukkan steak ke dalam mulut saya. Tidak boleh memuntahkannya. Setelah makan, Chihaya kembali memberi perintah. Dulu tidak sedominannya. Ternyata menjadi bintang besar memang berbeda. Saya memakan seluruh satu porsi steak. Saya sudah bertahun-tahun tidak makan sebanyak ini. Setelah selesai makan, perut saya terasa tidak nyaman. Ingin muntah tapi tidak berani, jadi tersendat di sana. Saat tidur berguling-guling terasa tidak nyaman. Chihaya yang tidur di samping saya di belakang, tiba-tiba menanyakan kepada saya. Kita masih tidur di satu tempat tidur. Hanya saja di antara kami ada jarak setidaknya 3 orang. Chihaya tidak lagi melakukan sesuatu yang melanggar batas secara sukarela. Malam itu hanya kebetulan makan berlebihan. Saya berkata dengan rasa tidak nyaman. Saat berikutnya, tubuh Chihaya mendekat. Tangan hangatnya menyentuh posisi perutku. Dengan lembut menguleni adonan. Aku menutup rapat bibirku, tubuh kaku tak bergerak. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku tertidur. Aku sudah terpisah dari Qianxia berapa lama aku tertidur. Kami tetap dalam posisi canggung seperti ini. Semalaman di sekitar Gunung Changbai. Kami pergi berseluncur ski. Aku membuat manusia salju dan bermain perang salju. Kami juga pergi bermain arus sungai. Kemudian kami mendaki Gunung Huashan saat perut sulit untuk menandatangani. Di Gunung Huashan kami menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Kami sampai di Gunung Huashan. Angin barat pergi menggantung kunci emas. Aku membeli kunci panjang umur. Aku melihat warna wajah Qianxia berubah. Dia tidak membeli apapun. Lalu diam-diam berjalan di antara banyak kunci itu. Sepertinya mencari sesuatu. Dengan hati-hati aku menggantung kunci panjang umur. Dengan hati yang tulus. Karena di atas kunci tertulis nama Qianxia. Setelah menggantungnya, aku pergi mencari Qianxia. Aku mengikuti pandangan Qianxia dan melihat sebuah kunci hati yang bersatu. Di atasnya tertulis Qianxia dan Fang Yuan. Aku tidak bertanya banyak. Qianxia juga tidak banyak berkata. Meninggalkan Gunung Huashan, kami langsung pergi ke Inner Mongolia. Waktu yang kami habiskan di Inner Mongolia agak lama. Aku pribadi ingin tinggal lebih lama. Aku suka kelebatan tempat itu. Menyukai langit biru dan awan putih di sana. Aku menunggang kuda di padang rumput sambil mengibaskan cambuk. Sebelumnya aku sebenarnya belum pernah menunggang kuda. Ini adalah pertama kalinya. Namun terasa tidak takut sama sekali. Qianxia mengejarku dari belakang. Aku samar-samar mendengar dia menyuruhku melambat. Suara itu dipenuhi kepanikan. Ternyata aku masih terjatuh dari kuda. Darah hidung pun keluar karena jatuh. Mengalir terus lama tak kunjung berhenti. Qianxia kebingungan. Dia menahanku dan ingin membawaku ke rumah sakit. Aku menolak keras kepala. Pergi ke rumah sakit diam-diam. Bukankah semua rahasia itu sudah terbongkar? Dia memarahiku. Kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Tidak, aku menggelengkan kepala dengan jujur. Aku hanya akan hidup sedikit lagi. Apakah kamu takut aku mati? Aku tiba-tiba bertanya padanya.
Mati lebih baik. Agar tidak menyakiti orang lain. Namun setelah hari itu, dia hanya menemani aku berjalan di padang rumput selama beberapa hari itu. Aku sering mendengar dia menerima telepon tengah malam. Bukan dari manajer. Atau dari asbak. Aku tahu aku menjadi beban bagi. Tepat pada saat ini harus memanfaatkan popularitas ini. Untuk memperkuat posisinya di dunia hiburan. Bukan tiba-tiba menghilang seperti itu. Apakah ini karena aku keras kepala? Mari kita kembali. Aku tiba-tiba berkata. Saat itu dia sedang duduk di depan komputer hotel. Menyusun panduan perjalanan ke. Waktu dia akan lebih lama dibandingkan di. Jadi ada lebih banyak hal yang perlu dipertimbangkan selama perjalanan. Dia melakukannya dengan sangat teliti. Dia menengok ke atas melihatku. Aku berkata bahwa menelepon untuk menekanku pulang. Aku melihat tersenyum, air matanya hampir keluar. Dia berkata, aku menyenangkan, ya. Aku diam tanpa menjawab. Sialan, aku benar-benar seperti anjing. Dan melemparkannya ke tanah dengan keras. Lalu dia menendang pintu dan keluar. Aku melihat darah di punggung tangannya. Namun pada akhirnya tidak berani membuatnya menangis. Keesokan harinya, aku mengemas barang-barang untuk pergi sendiri. Membuka pintu kamar. Dan melihat berdiri di ambang pintu. Ada sesaat. Aku merasa bahwa semalam dia tidak pergi kemana-mana, hanya di sini. Dadanya terasa sesak hingga hampir pingsan. Namun wajahnya tetap tenang dan acuh. Pergi ke, kata. Aku menatapnya dengan kebingungan. Tidak bisa menundamu. Selama beberapa hari. Aku tetap mengikuti namun seperti yang dia katakan. Tidak dapat ditunda beberapa hari. Kami pergi menonton kembang api. Di tengah teriakan berderet dari kerumunan. Melihat kembang api yang berterbangan di langit perlahan menghilang. Seperti hidup saya menghilang tanpa jejak. Dia menoleh diam-diam untuk melihat Chihaya di sampingnya. Dia memakai topi bebek dan masker. Berpakaian lengkap untuk menyembunyikan diri. Namun pada saat itu, saya masih jelas melihat kilau di matanya. Seperti sisa hidupnya. Masih banyak hal indah. Saat saya menundukkan pandangan. Tubuh saya tiba-tiba dipeluk erat, detak jantung berdegup. Tidak lama kemudian, saya dan Chihaya berlibur selama 2 bulan. Mereka tinggal dalam satu kamar. Tidur di satu tempat tidur. Selain hari pertama ke Gunung Changbai. Malam itu, selain dia memberi kenyamanan bagi saya, tidak ada tindakan akrab di antara kami. Tidak ada yang memegang tangan saya. Kadang saya bahkan merasa Chihaya sengaja menjaga jarak dariku. Pada saat ini, saya tidak bisa mengulurkan tangan untuk menolaknya, dia memeluk saya. Setelah lama, kembang api menghilang. Kerumunan menghilang. Petugas mulai mendesak pengunjung untuk pergi. Dia melepaskan saya. Matanya tetap jernih dan bersinar. Seperti saat pertama kali bertemu. Dia berdiri di ujung jari lewat masker. Mencium kekagumanku. Dia berkata, mulai sekarang, makanlah dengan baik. Saya mengangguk keras-keras. Air mata terus berputar dalam kelopak mata. Saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya takut saat saya membuka mulut. Saya takut garis rumah yang saya pertahankan selama bertahun-tahun akan runtuh dalam sekejap. Kami kembali ke hotel. Saya pikir setelah malam ini, saya dan Chihaya selesai. Kami tidak akan memiliki penyesalan lagi satu sama lain. Hari kedua, sebelum fajar. Telepon Chihaya langsung dibanjiri panggilan. Karena dia masuk hot search setelah tampil di film.
Di sana, terparkir sebuah mobil pengasuh. Pada saat saya naik ke dalamnya, saya melihat abu rokok. Kata pertama yang dia lihat dari saya adalah Fang Yuan ketika menjawab orang menurunkan pintu keras. Pada tahun itu ketika saya berpisah dengan Qianxia, saya berjanji pada Asbak tidak akan muncul lagi di depan Qianxia. Kami bertiga adalah teman sekelas SMA. Kemudian di universitas, saya dan Qianxia bersama-sama melamar ke Beijing. Asbak juga diterima di Beijing. Di Beijing, kami bertemu Shen Yan. Shen Yan terhadap Asbak jatuh cinta pada pandangan pertama. Untuk mengejarnya, Shen Yan secara proaktif mendekat kepada saya. Kepribadian Shen Yan sangat baik. Seiring waktu, kami malah menjadi sahabat yang tidak ada yang tidak dibicarakan. Sampai akhirnya saya meminta Shen Yan membantu saya meninggalkan Qianxia. Meskipun Asbak juga merupakan Bei Piao pindah ke Beijing untuk bekerja. Tapi keluarganya adalah orang tua yang berbisnis. Memiliki jaringan yang luas. Latar belakang keluarga yang makmur. Setelah ia memastikan untuk berkembang di Beijing, orang tuanya membelikan sebuah rumah di dalam 3 lingkaran Beijing. Bahkan ketika ia masuk ke dunia hiburan, keluarganya masih dapat membuka jalan untuknya. Latar belakang seperti itu sangat berbeda dengan saya dan Qianxia. Shen Yan lebih baik. Shen Yan adalah penduduk asli Beijing. Memiliki rumah dan hukou Beijing. Saya dan Qianxia berasal dari keluarga miskin. Ayah saya adalah penjudi. Menghabiskan semua harta keluarga dengan berjudi. Bahkan menjual ibu saya. Ketika saya masuk kelas 2 SMP, ayah saya berhutang terlalu banyak karena perjudian. Dia dituntut hidup-hidup oleh orang lain. Saya dibesarkan oleh nenek saya. Setelah diterima di universitas, nenek saya jatuh sakit dan meninggal. Qianxia tidak memiliki ayah. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil. Setelah kematian yang tidak terduga, ibunya menikah kembali sambil membawa dia. Setelah pernikahan kembali, ibunya melahirkan seorang adik laki-laki lagi. XML. Translate_text. Ibunya menaruh semua energinya pada keluarga yang ia bangun kembali. Tidak peduli pada. Dia hidup seperti anak yatim. Untuk waktu yang lama. Aku selalu merasa bahwa aku dan bisa bersama. Itu saling menghargai. Kami berdua memiliki keluarga asal yang tidak begitu beruntung. Sehingga lebih memahami satu sama lain. Dan lebih ingin menggunakan cinta untuk menghangatkan satu sama lain. Karena itu, selama bertahun-tahun tidak pernah dapat menyusup ke dalam hubungan kami. Meskipun dia sudah memberi isyarat kepada berkali-kali. Aku sudah pernah berkata, kamu hanya akan menjadi beban bagi. Lihat aku tidak berbicara lalu dengan marah berkata, 5 tahun yang lalu. Karena kamu di industri hiburan terus tidak dapat berkembang. 5 tahun kemudian lagi harus karena kamu mengulangi kesalahan yang sama. Berkata itu sangat tepat. 5 tahun yang lalu, kalau bukan saya. Di industri hiburan sudah berkembang sejak lama. Dia baru lulus tahun itu ditemukan. Dia berkata, kamu hanya perlu meninggalkan Qianxia. Aku akan mencari modal untuk mempopulerkannya. Dia hanya butuh satu platform. Qianxia bisa menjadi sangat terkenal. Meninggalkan Qianxia. Berapa banyak uang yang kamu mau? Kamu bisa menawarkannya sesuka hati. Aku siap menghabiskan seluruh hartaku. Kamu dan aku menanyakan kepadanya. Harus aku meninggalkannya? Baru kamu akan membantunya.
Asbak berkata dengan tegas. Aku tidak sehebat itu. Aku melihat di ranjang sakit penuh luka. Aku teringat Qianxia setiap kali aku pergi ke tim produksi selalu Qianxia. Sikap rendah hati terhadap setiap orang. Mengingat bertahun-tahun Qianxia dan aku tinggal di basement dingin itu. Dia memang bisa melangkah lebih jauh. Aku setuju. Tapi aku tidak mengambil uang dari Asbak. Namun pada akhirnya Asbak tetap memberiku 1 juta. Itu 1 juta itu. Sebenarnya pada suatu waktu itu menyelamatkan nyawaku. Aku meninggalkan Qianxia kurang dari setengah tahun. Terdiagnosa kanker darah. Shen Yan selalu mengira aku meninggalkan Qianxia karena sakit. Aku tidak menjelaskannya. Aku juga tidak ingin merusak citra Asbak sebagai idola pria di mata Shen Yan. Kemudian aku bahkan sedikit berterima kasih kepada Asbak. Dia memang membuat Qianxia hidup semakin baik. Ada cara apa untuk membantu Qianxia? Aku bertanya kepada Asbak. Aku tahu dia tidak akan mencari aku tanpa alasan. Terakhir kali dia mendekatiku secara sukarela. Dia sudah memikirkan semuanya. Semua membuatku harus meninggalkan Qianxia. Kali ini juga. Dia berkata Fang Yuan jangan menyalahkanku. Kamu sendiri juga sudah melihat. Kamu dan Qianxia memang tidak bisa bersama. Selama publik menganggap Qianxia sebagai yang dimulai dan ditinggalkan. Dia langsung akan kembali dan melepaskannya. Begitu dia melepaskan akan muncul berbagai pelanggaran kontrak. Dan beberapa pelanggaran kontrak harus dibayar denda. Sekarang menandatangani kontrak yang ada pasti akan membuat Qianxia bangkrut. Bahkan terjerat utang. Katakan intinya saja. Aku melihat Asbak tampak tenang. Asbak juga sangat langsung. Kamu muncul untuk menjelaskan kepada. Kamu berkata bahwa kamu adalah orang yang ditinggalkan oleh. Sekarang sudah berkembang dengan baik. Kamu ingin kembali bersama. Tapi menolak. Kamu tidak rela. Lalu kamu mengajukan sebuah permintaan. Memintanya menemanimu ke Disney untuk menonton kembang api. Dan kemudian tidak mengganggunya lagi. Setuju? Kamu menipu? Secara aktif mencium. Dia pikir bisa memperbaiki hubungan dengan. Tidak hanya dibenci oleh. Tak disangka malah berubah menjadi situasi buruk ini. Sekarang sama sekali mengabaikanmu. Kamu sangat menyesal. Jadi kamu mengungkap semua kebenaran. Berharap semua orang dapat percaya. Semua yang terjadi pada adalah kesalahanmu. Aku mendengarkan kata-kata dari. Memikirkannya lama. Begitulah. Urusan PR selanjutnya. Aku dan perusahaan manajemen akan menanganinya. Kamu hanya perlu melakukan ini saja. Berkata dengan tegas. Lalu menambahkan. Tenang saja. Kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Artinya dia akan memberi uang lagi. Aku setuju. Tidak ada yang tersisa sejak 5 tahun lalu. Apalagi sekarang aku akan mati. Satu-satunya keinginan terakhirku hanyalah bisa hidup dengan baik. Bisa hidup dengan sangat baik. Jadi pada pagi hari berikutnya, aku merekam video. Mengunggahnya ke internet. Begitu video itu keluar, cepat menjadi tren pencarian. Pasangan selingkuhnya adalah cinta pertamanya. Secara proaktif menjelaskan dan membalikan cerita. Dijebak oleh cinta pertamanya, yang menanggung semua kesalahan. Memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada saat itu. Aku menerima telepon dari. Siapa yang memaksa kamu melakukan ini? Atau menanyakan dengan marah kepada. Adalah manajernya. Di industri hiburan, dia menggunakan taktik keras untuk mencapai tujuannya.
Pada saat itu dokter tidak tahu apakah sebenarnya menenangkan saya atau menenangkan dia. Saya menarik Shen Yan keluar dari rumah sakit. Sebenarnya dokter juga punya saran. Saya tinggal di rumah sakit dengan berkata kalau ada kesempatan masih bisa diselamatkan. Lalu setelah diselamatkan malah menunggu kematian. Saya rasa dokter kadang juga cukup humoris. Saya duduk di mobil Shen Yan. Shen Yan terus menunduk di setir sambil menangis. Shen Yan, jangan menangis lagi, ya. Saya agak tak berdaya. Mengapa orang baik tidak pernah mendapatkan balasan yang baik? Fang Yuan, kamu pria yang begitu baik. Mengapa kamu harus mengalami semua ini, Shen Yan? Mungkin akhirnya tidak bisa menahan lagi. Mengeluarkan perasaan tidak nyaman di hati. Apakah Tuhan benar-benar buta? Mungkin di kehidupan sebelumnya saya melakukan banyak kesalahan. Jadi di kehidupan ini tidak pernah bahagia. Tapi saya percaya di kehidupan selanjutnya pasti akan menjadi orang yang sangat bahagia. Shen Yan mendengar kata-kata saya. Menangis lebih keras. Baiklah. Jangan menangis lagi. Saya berjanji akan menemaninya pergi melihat tempat itu. Jangan biarkan aku mati. Semuanya tidak ada tempat untuk menaruhnya. Saya mendesak Shen Yan mengusap air matanya dan mengangguk. Saya dan Shen Yan kembali ke kampung halaman saya. Sebenarnya saya tidak suka kota ini. Semua kesialan masa kecil saya berada di kota ini. Satu-satunya hal yang saya syukuri adalah saya bertemu Jiang Rong di kota ini. Lagi pula daun yang jatuh harus kembali ke akarnya. Beijing pada akhirnya bukan milik saya. Saya dan Shen Yan berkeliling ke banyak tempat. Saya tertarik pada sebuah padang tak berpenghuni. Padang itu menghadap laut, dikelilingi oleh banyak alang-alang. Sekilas pemandangannya sangat indah. Shen Yan sangat tidak menyukainya. Tempat ini sangat terpencil. Tidak ada apa-apa di sekitarnya, apakah kamu tidak takut? Pernahkah kamu mendengar hantu bisa takut? Mulai sekarang, kamu cukup datang melihat saya sekali setiap tahun. Lalu tiba-tiba teringat. Dari Beijing datang. Tempat ini agak terlalu jauh. Lalu aku mengubah cara bicara. Sekali setiap 5 tahun juga tidak masalah. Aku orang yang paling tahan kesepian. Mata kembali memerah. Tujuannya sudah dipilih. Aku juga tidak berencana kembali ke Beijing. Aku tidak punya rumah, selalu menyewa. Pemilik rumah sangat baik padaku. Aku tidak ingin. Karena kematianku akan mempengaruhi penyewaan selanjutnya baginya. Tentu saja di sini aku juga tidak punya rumah. Aku sudah memikirkannya semua. Aku akan tinggal di rumah sakit setempat. Mati di rumah sakit tidak akan mempengaruhi siapapun. Hanya saja setelah mati harus merepotkan untuk datang dari Beijing ke sini mengkremasi aku. Lalu mengubur abu-abu tubuhku di tempat yang sudah kupilih. Setelah aku memberitahu tentang rencanaku. Juga tidak terburu-buru kembali ke Beijing. Dia bersikeras menemani aku. Aku tidak bisa mengusirnya. Jadi aku membiarkannya menemani aku ke sebuah tempat. Itu adalah sebuah kompleks perumahan yang agak tua. Di dalam kompleks ada sebuah taman bermain kecil. Banyak anak kecil bermain di sana. Pandangan mataku tertuju pada seorang gadis kecil berusia 2 atau 3 tahun. Dia sangat pemberani. Bersikeras turun seluncuran sendiri, sementara orang dewasa di sampingnya tampak cemas. Mendengarkan. Nenek memegangmu naik eskalator. Aku sendiri bisa. Nenek, lihat aku bermain. Gadis kecil menolak dengan rasa tidak berdaya. Hanya bisa melindungi gadis kecil itu dari samping. Gadis kecil itu bermain lama. Kita pulang. Bagus tidak? Sebentar lagi. Kakek, ayah, dan ibumu akan kembali untuk makan bersama. Dia dengan lembut menenangkan dia. Tapi aku masih ingin bermain lagi. Nanti kita main lagi lain kali. Bagus tidak? Baiklah. Gadis kecil mengangguk patuh lalu bersikap manja. Nenek. Aku mau dipeluk. Dia tersenyum manja. Membawa gadis kecil itu pergi. Saat pergi.
Dia tampaknya menoleh sebentar. Lalu berbalik dan pergi. Aku juga berbalik dan pergi. Shen Yan di sebelah bertanya padaku siapa dia? Ibuku, kamu punya ibu. Shen Yan sangat terkejut. Aku juga tidak mungkin melompat keluar dari batu. Tidak bersalah. Shen Yan terkejut selama bertahun-tahun. Dia belum pernah melihat salah satu kerabatku. Aku sakit? Selain diriku sendiri. Hanya Shen Yan. Ibuku sebenarnya juga tidak ingat aku lagi. Dulu dia dijual oleh ayahku yang pecandu judi. Mengalami banyak siksaan yang tidak manusiawi. Seluruh dirinya menjadi gila dan liar. Ayahku melihat ibuku menjadi gila. Lalu mengusir ibuku keluar rumah. Aku masih ingat. Saat itu aku berlutut di tanah memohon kepada ayahku jangan mengusir ibuku. Ayahku menendang dahiku. Wajah penuh darah. Dahi masih menyisakan bekas luka sampai sekarang. Tapi tertutup oleh poni yang kupakai. Untungnya setelah ibuku diusir, dia malah bertemu orang baik. Dia menampungnya, merawatnya. Seiring waktu, kondisi mental ibuku perlahan-lahan menjadi jauh lebih baik. Keduanya bahkan membangun sebuah keluarga kecil. Hanya saja mereka tidak lagi mengingat hal-hal masa lalu. Tidak mengingat juga tidak apa-apa. Jika memungkinkan, aku juga ingin melupakanmu. Karena begitu banyak permainan, Ibu Shen yang tiba-tiba teringat sesuatu yang aneh dan menanyainya padaku. Ingin tahu apa yang dikatakan? Kenapa tidak mencari aku? Ibu datang untuk mencocokkan sumsum tulang. Aku bahkan tidak ingat diriku lagi. Aku tidak ingin mengganggu hidupnya. Dibandingkan dengan hidup dan mati, beberapa kehidupan lebih pahit. Seperti masa lalu ibuku. Apalagi ibuku tidak memiliki banyak anak. Ibu gadis kecil itu adalah anak dari pria itu dan mantan istrinya. Tapi aku hanya memiliki ibuku saja. Harapannya kalau tidak cocok, aku malah menghancurkan hidupnya, itu tidak layak. Sekarang melihat dia hidup begitu baik sudah cukup. Kamu benar-benar terlalu baik. Shen Yan tidak tahu latar belakangnya. Tapi dia masih tidak mengerti. Mengatakan kalimat seperti itu. Aku tersenyum sambil menjelaskan. Bukankah itu juga demi kebahagiaan di kehidupan selanjutnya? Shen Yan memaki aku. Di mana ada kehidupan selanjutnya? Menyelesaikan satu hidup hanyalah satu hidup. Aku tetap membuat Shen Yan kembali. Dia tidak bisa demi aku. Bahkan tidak mau pekerjaan. Tapi aku setuju. Dia video call setiap hari. Dia takut aku akan mati diam-diam begitu saja. Sebenarnya aku tidak akan. Aku juga harus meminta dia menguburku di tempat yang aku suka. Sebelum dia kembali, dia mengumpulkan keberanian besar. Menanyakan kepadaku Fang Yuan. Apakah kamu benar-benar akan terus menyembunyikannya dari Qianxia? Kamu sudah memberitahukannya. Aku menjadi tegang seketika. Tapi dia segera menghiburku. Aku tidak akan. Aku tenang kembali. Aku masih diri yang sama seperti tadi. Terlalu bahagia. Aku dan Shen yang tampaknya tidak tahu harus berkata apa. Jujur berkata, Qianxia pernah meneleponku. Aku terkejut melihatnya, dia tidak mengizinkan. Aku memberitahumu. Tapi aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Shen Yan dengan tegas berkata. Setelah urusanmu dengan Qianxia terbongkar, kamu mengirim video kepadanya untuk klarifikasi. Keesokan harinya dia meneleponku untuk menjelaskan. Dia berkata tidak ada apa-apa antara kamu dan dia. Kalian tidak pernah melakukan hal yang melanggar. Ciuman itu hanya perpisahan. Dan juga memakai masker. Dia juga menekankan. Kamu sangat mencintaiku. Bahkan jika dia menggoda dengan uang. Kamu tetap setia padaku seperti giok. Aku mendengarkan diam-diam tanpa berani membayangkannya. Saat Qianxia menjelaskan kepada Shen Yan. Pada saat itu perasaannya jelas begitu penuh kebencian. Aku masih dengan rendah hati memikirkan diriku. Selama waktu ini, hubungan antara dan begitu terbuka. Aku selalu merasa ini bukan hanya untuk memberi penjelasan kepada publik.
Dia masih sengaja melakukannya agar aku melihat. Hanya ingin membuatku percaya bahwa tidak ada apa-apa di antara kalian. Sambil berkata sambil menghela napas. Air mataku pun mengalir turun tak terkendali dari kelopak mataku. Inilah alasan mengapa aku menyembunyikannya dari. Manusia saling mempengaruhi. Dia selalu memikirkan aku di setiap hal. Bukankah aku juga dimengerti oleh? Dia hanya menyesali hubungan antara aku dan. Setelah pergi. Kota ini hanya menyisakan diriku saja. Satu-satunya cara mengisi waktu adalah menonton film dan drama. Aku menelusuri semua film dan drama miliknya dan menontonnya satu persatu. Teman pasien di ranjang sebelah tak bisa menahan diri untuk berseru. Aku merasa sudah cukup menyukai. Di depanmu? Aku bahkan malu mengaku bahwa aku penggemar berat. Dia tidak mengenalinya. Aku adalah mantan pacar. Lagi pula penampilanku sekarang. Bahkan aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Hari itu aku berjalan-jalan di koridor. Aku bertemu dengan. Dia bersenjata dengan sangat rapat. Namun aku langsung mengenalinya ketika dia lewat di sampingku. Tidak mengenalku, kan? Aku berkata bahwa penampilanku sekarang sulit dikenali orang. Aku pergi ke taman belakang rumah sakit untuk berjemur. Duduk di kursi sambil mengantuk. Aku membuka mata dan menatapnya. Benarkah itu kamu? Dia terkejut. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu mengerikan? Aku tidak menjawab. Dia hanya melihat sekeliling. Tidak ada. Aku kembali melihat ibuku yang sedang sakit. Kalau bukan karena aku memeriksakan diri di rumah sakit. Aku sama sekali tidak berani percaya bahwa kamu memang harus menyelesaikannya. Dia menatapku dengan tajam. Dia tampaknya masih tidak bersemangat. Bagaimana kamu bisa begitu? Kamu sudah periksa di rumah sakit. Bukankah aku seharusnya tahu semua kondisiku? Aku menjawab dengan tenang. Mengangguk sedikit. XML. Translate_text. Sekejap lagi tiba-tiba menjadi bersemangat. Apakah tahu? Tidak tahu. Ini adalah alasan sebenarnya kamu meninggalkannya. Mungkin begitu? Menggigit bibirnya. Berkata lagi. Dokter berkata. Kamu tidak akan hidup lebih dari beberapa hari. Aku tidak akan memberitahu tentang itu. Aku tidak akan memberitahunya. Kamu akan mati. Berkata dengan tegas. Aku tahu berbalik dan pergi. Namun pada saat itu, aku samar-samar melihatnya. Kelopak matanya tampak merah. Hari-hari menunggu kematian terasa sangat lambat. Tapi juga berlalu dalam sekejap. Akhirnya aku akan mati. Seolah-olah ada kesadaran yang nyata. Aku. Aku ingat aku membuka mulutku. Aku terlalu lelah. Aku tidak tahu apakah aku mengatakannya. Kalau tidak, lupakan saja. Sebenarnya tidak terlalu penting. Aku menutup mataku dengan kuat. Pada saat itu, aku masih melihat gadis bernama Kianxia. Dia memakai gaun putih, bersih dan jernih. Dia duduk di tempat di sampingku. Tubuhnya membantu menahan sinar matahari yang menyilaukan. Aku berbaring di atas meja belajar sambil tidur. Di telingaku terdengar suaranya yang lembut. Dia berkata, Fang Yuan, tidurlah dengan tenang. Aku bersamamu, sudut bibirku terangkat. Senyuman terukir. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti tidak menyia-nyiakan waktu. Tidak menyia-nyiakanmu. Bagian selanjutnya, sudah lama aku tidak pulang ke kampung halaman. Kali ini karena syuting. Aku kembali ke kota itu. Dia pergi menengok ibuku.
Dan adikku. Mereka sangat sopan padaku. Bagaimanapun, setiap bulan aku memberi mereka banyak uang. Melihat dari segi uang, mereka juga tidak akan menatapku dengan tidak senang. Namun tidak ada perasaan. Yaitu tidak ada perasaan. Saat aku meninggalkan rumah, aku jelas dapat merasakan mereka lega. Aku rasa aku tidak akan kembali lagi dalam waktu lama. Adegan terakhir yang aku syuting di kampung halaman adalah di sebuah pantai. Tempatnya sangat terpencil. Sangat cocok untuk pengambilan adegan luar ruangan. Saat syuting adegan setelahnya, untuk mencari nuansa, aku berjalan sembarangan. Aku tiba-tiba melihat sebuah kuburan tanah. Kecil, sendirian, di antara rerumputan buluh. Jika bukan kuburan, di depannya ada setangkai bunga krisan putih yang sudah layu. Aku tidak berani memastikan ini adalah sebuah kuburan. Bagaimanapun, siapa yang akan mengubur dirinya di sini? Depan tidak ada desa, belakang tidak ada toko. Orang di masa depan sepanjang tahun sulit untuk datang berziarah. Tapi tidak tahu mengapa. Saat saya melihat makam tanah itu, dada tiba-tiba terasa sakit yang menusuk hingga ke tulang. Seolah-olah ada orang penting yang terkubur di sini. Karena makam itu terlalu sepi. Maka timbul rasa belas kasihan. Saya tidak dapat membedakannya. Saya hanya tahu air mata saya tak dapat dikendalikan terus mengalir. Bahkan setelah saya kembali ke Beijing, saya masih sering mengingatnya. Setiap mengingatnya, dada terasa sakit berdenyut-denyut. Ketua pertemuan alumni universitas tetap memaksa saya untuk ikut. Dia berkata, bintang besar tidak boleh bersikap sombong. Dia ingin mengekspos saya. Saya secara sembarangan bertanya, apakah Shen Yan akan datang? Dia bilang akan datang, jadi saya pun pergi. Saya pikir Shen Yan akan datang. Fang Yuan juga akan datang. Bukan saya yang masih belum bisa melepaskan Fang Yuan, kan? Saya tidak ingin menipu diri sendiri. Saya hanya ingin melihat apakah Fang Yuan hidup dengan baik. Apakah ada? Apakah saya memengaruhi hubungan dia dengan Fang Yuan? Dia berkata, hari pertemuan alumni itu saya tidak melihat Fang Yuan. Hanya melihat Shen Yan. Setelah 3 gelas minuman, saya tanya kepada Shen Yan mengapa Fang Yuan tidak datang. Dia menatap saya lama. Lalu menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Saya pikir akhirnya dia peduli pada saya. Jadi saya tidak bertanya lagi. Saat pertemuan alumni selesai, seorang pria asing datang menjemput Shen Yan. Mereka tampak sangat akrab. Siapa dia? Shen Yan. Saya tidak tahan untuk menanyainya. Saya suaminya. Pria itu memperkenalkan diri. Maksudnya apa? Bagaimana dengan Fang Yuan? Kamu dan Fang Yuan sudah putus. Saya tidak percaya kalian sudah putus. Shen Yan dengan tegas memberitahuku mengapa. Karena itu, saya sudah menjelaskan kepadamu sebelumnya. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Aku sebagai wanita. Apakah aku bersalah? Dia berkata dengan marah. Aku menampar wajah Shen Yan. Shen Yan tidak membalas. Banyak orang datang menahan aku yang tak terkendali. Asbak juga ada. Dia ketakutan oleh penampilanku. Dia berdiri di tempat lama-lama tanpa bereaksi. Kemana Fang Yuan? Aku bertanya pada Shen Yan. Shen Yan tidak memberitahuku. Aku menyerah. Walaupun Fang Yuan menyakitiku, aku masih tidak bisa melupakannya. Aku mengaku kepada Asbak. Maaf. Aku akan mencari Fang Yuan. Sebelum itu, aku akan keluar dari industri hiburan dulu. Aku tidak ingin apapun mengganggu hubungan antara aku dan Fang Yuan. Kali ini, tidak peduli apa yang terjadi, bahkan jika sesuatu yang sangat besar terjadi. Aku juga tidak akan pernah melepaskannya. Selama bertahun-tahun ini. Apakah aku akhirnya tidak bisa menandingi Fang Yuan? Asbak menanyaku. Kita sudah berpacaran 2 tahun. Kamu tidak membiarkan aku menyentuh sekalipun.
Di mana sebenarnya aku kurang dibandingkan dia? Aku tidak menjawab. Tidak bisa menjawab. Mencintai seseorang dengan sungguh-sungguh adalah keputusan yang buta. Apakah kamu yakin ingin putus? Dia tiba-tiba menjadi tenang. Mungkin hatinya sudah mati. Maaf, aku meminta maaf, jawabannya sangat jelas. Dia setuju. Kita putus. Tapi kamu seumur hidup tidak mungkin bersama Fang Yuan lagi. Aku menatapnya, dia tersenyum dengan dingin. Aku tidak sebesar Fang Yuan. Jadi aku ingin memberitahumu semuanya. Aku ingin membuatmu menyesal seumur hidup. Kamu sedang berkata apa? Fang Yuan sudah mati sejak lama. Mati. Sudah hampir 2 tahun. Dia berkata dengan keras. Kamu tidak tahu, kan? Dia sudah mengidap kanker darah bertahun-tahun yang lalu. Karena tidak pernah menemukan sumsum tulang yang cocok. Jadi 2 tahun yang lalu tidak ada obat lagi, jadi dia mati. Benar? Yaitu dia mati tak lama setelah meninggalkanmu untuk kedua kalinya. Aku tidak percaya bahwa Asbak yang kudengar itu pasti gila. Karena hanya orang gila yang berbicara omong kosong. Dia demi tidak membebanimu. Sengaja bersama Shen Yan. Faktanya, dari awal sampai akhir, orang yang dia cintai hanyalah kamu. Apakah kamu tahu bagaimana penampilannya sebelum meninggal? Tubuhnya kurus, tulangnya seperti kerangka berjalan, Asbak. Terus-menerus berkata. Asbak, cukupkah kamu? Dia terus berseru dengan gila. Aku hanya ingin memberitahumu betapa menyedihkannya Fang Yuan. Betapa menyedihkannya demi kamu. Namun kamu tidak menghargainya. Dia mengorbankan segalanya untukmu, tanda tangan, kini kamu mencari Fang Yuan. Apa artinya? Kamu terus-menerus mengatakan bahwa Fang Yuan tidak mempercayaimu. Tapi apakah kamu pernah benar-benar mempercayai Fang Yuan? Jika kamu benar-benar mempercayainya, kamu tidak akan percaya dia akan benar-benar meninggalkanmu. Maka kamu tidak akan berada saat dia mati. 2 tahun kemudian masih tidak tahu apa yang dia lakukan untukmu. Jadi kamu memang pantas. Aku tidak ingin lagi mendengar Asbak berkata sepatah kata. Aku berbalik dan pergi. Aku akan mencari Fang Yuan. Aku ingin melihatnya dengan mata sendiri. Aku tidak menemukan Fang Yuan. Karena Fang Yuan memang sudah mati. Shen Yan memberiku laporan kematian Fang Yuan dan surat kremasi jenazahnya. Dia membawaku ke makam Fang Yuan. Aku akhirnya mengerti mengapa melihat makam itu membuatku begitu sedih. Karena Fang Yuan terkubur di sini. Seseorang yang kesepian sendirian di sini. Apakah dia takut aku menemukannya? Jadi dia menyembunyikan diri di tempat yang begitu terpencil. Aku tidak tahu bagaimana aku menerima kematian Fang Yuan. Mungkin aku belum pernah menerima. Bagaimana aku bisa menerima? Bahwa Fang Yuan sudah mati? Asbak berkata sangat pahit. Aku memang pantas. Aku seharusnya tidak meragukan perasaan Fang Yuan padaku. Aku tidak seharusnya percaya bahwa Fang Yuan benar-benar meninggalkanku beberapa tahun setelah putus. Bahkan sekali aku mencari alasan mengapa Fang Yuan pergi. Bahkan sekali aku yakin teguh pada perasaannya padaku. Bahkan jika aku tidak melepaskan hidupku. Aku juga tidak sampai begitu, semuanya tidak-tidak. Ini aku juga tidak sampai mengalami perkembangan menjadi seperti ini. Aku sekarang menanggung semua rasa sakit. Itu karena kesalahanku sendiri. Aku juga tidak sampai menjadi jiwa yang kacau. Kadang-kadang aku masih mengalami halusinasi. Aku kadang-kadang melihat Fang Yuan, melihat dia tepat di depanku ketika aku ingin memeluknya. Dia lalu menghilang. Aku bukan tidak akan mati. Si Yuan tidak akan menghilang. Ini pertama kalinya aku memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup. Itu pada hari ulang tahunku yang ke-32, ketika aku mengeluarkan pisau untuk memotong pergelangan tanganku. Aku menerima doa hidup dari Shi Guangfufu. Dia mengirimkannya setiap tahun tanpa pernah berhenti. Ucapan doanya juga tidak pernah berubah. Tanda tangan, selamat ulang tahun. Umur panjang 100 tahun. Umur panjang 100 tahun. Aku hidup begitu lama untuk apa? Aku karena kata-kata ini. Aku secara misterius menyerah pada keinginan bunuh diri.
Bahkan jika setiap kali aku memiliki pikiran untuk mati, aku hanya melihat doa ulang tahun Shi Guang Bufu. Setiap kali menerima doanya setiap tahun, aku selalu berkata kepada Fang Yuan, Fang Yuan, lihat, aku hidup 1 tahun lagi. Aku terus-menerus mengulang-ulang begitu. Aku hidup sampai usia 78 tahun. Aku benar-benar sudah berusaha. Aku tidak bisa menunggu doa ulang tahun berikutnya dari Shi Guang Bufu. Jadi, pertama kalinya aku secara proaktif membalas pesannya. Aku bilang tidak perlu mengirim lagi tahun depan. Aku berkata terima kasih. Shen Yan setelah lama membalas dengan satu kalimat. Baik. Aku meletakkan ponsel. Sekarang aku akhirnya bisa dengan tenang menemui Fang Yuan. Selesai.